إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, kita akan lanjutkan apa yang pernah kita bahas, yaitu tentang atharud dzunub wal ma'asi. Athar adzunub wal ma'asi, pengaruh-pengaruh jelek dari kemaksiatan-kemaksiatan, agar kita jangan menganggap remeh dosa-dosa walaupun kelihatan kecil. Sebagaimana sudah disampaikan dalam muqaddimah pada kajian yang lalu, disebutkan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Al-Bukhari, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ri إن كنا لنعدها على أهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات. Kata Anas bin Malik, sungguh kalian mengamalkan amalan-amalan dosa yang kalian anggap lebih kecil daripada rambut, daripada sehelai rambut. Sedangkan kami menganggap dosa yang sama di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal mubiqat. Kami menganggapnya perkara itu akan menghancurkan kami, akan membinasakan. Dan juga tidak lupa riwayat yang sahih dalam dua kitab sahih tentang seorang wanita yang udzibat fi hirratin sajanatha. Dia diazab hanya karena mengurung kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum, hatta matat, sehingga dia mati kehausan dan kelaparan. Fadakhalatin nar, dan dia masuk neraka. Perkara yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang. La hiya at'amatha wala saqatha wala hiya tarakatha ta'kul min khashashil ard. Wanita tadi tidak membiarkan kucing tadi untuk mencari makanan sendiri, untuk mencari minuman sendiri, dan juga tidak memberi makan dan memberi minum.
'udzibat, di'adzab. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berkata ba'd as-salaf, al-ma'asi baridul kufur. Yang namanya kemaksiatan adalah jembatan kepada kekafiran. Kama anna al-qublah baridul jima', sebagaimana ciuman adalah jembatan menuju zina. Sebagaimana ghina, sebagaimana nyanyian merupakan jembatan menuju zina. Sebagaimana pandangan yang akan membawa kepada isyiq, kepada mabuk cinta. Wal marid baridul maut, awal marad baridul maut, sebagaimana sakit menjadi jembatan kepada kematian. Khulilin a'azakumullah, sudah disebutkan, mengingatkan apa yang sudah pernah dibahas, bahwa di antara atharuz dzunub wal ma'asi, yang pertama adalah hurmanul ilm, terhalangnya dari ilmu. Dan itu akibat yang sangat jelek sekali, akibat yang sangat berbahaya, akan menghalangi seseorang dari ilmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu al-'asi. Aku pernah mengeluh kepada Waqi', guru beliau, tentang jeleknya hafalanku. Ternyata beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan dia berkata, "I'lam, ketahuilah, innal ilm fadlun." Sesungguhnya ilmu itu fadilah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullahi la yuhdahu al-'asi atau la yu'tahu al-'asi. Sedangkan pemberian Allah enggak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Atau dalam lafaz lain disebutkan nur, bahwa ilmu itu nur. Dan nurullah, cahaya Allah, enggak akan diberikan kepada ahli maksiat. Karena kemaksiatan merupakan kegelapan, sedangkan ilmu merupakan cahaya. Yang namanya cahaya dengan kegelapan enggak akan bersama. Yang kedua juga pernah kita bahas, hurmanur rizq, terhalang dari rizki atau terhalang dari barakahnya rizki. Sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad, innal 'abda la yuhram ar-rizqa bidhanbin yusibuhu. Bahwa seorang hamba kadang terhalang dari rizki karena dosa yang dia kerjakan. Demikian pula yang ketiga, tentang wahsyatun. Wahsyah adalah kegelisahan dalam hati. Ini juga pengaruh dosa. Wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi. Kegelisahan yang didapati oleh orang yang bermaksiat dalam hatinya. Wahsyah itu sungguhnya makna hakikinya atau makna aslinya adalah merasa sendiri. Merasa sendiri. Merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, merasa jauh dari orang-orang saleh. Wahsyah yang didapati oleh seorang yang bermaksiat antara dia dengan Allah, merasa jauh dari Allah, itu adalah wahsyah yang la tuwaziha atau la tuwazinuha wa la tuqarinuha ladda aslan, yang enggak bisa diimbangi dengan apapun. Perasaan kegelisahan ketika jauh dari Allah itu adalah perasaan yang sangat dahsyat, yang sungguh akan menghilangkan segala kelezatan dan segala kenikmatan. Walau ijtama'at lahu ladzatud dunya, walaupun berkumpul padanya semua kelezatan dunia, makanan yang nikmat, segala macam yang enak, segala macam cuaca yang segar, segala macam semuanya tidak akan terasa nikmat bagi dia ketika dia merasa gelisah dalam hatinya. Ad-dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyah. Dunia seluruhnya enggak bisa mengimbangi wahsyah yang didapati oleh seorang yang bermaksiat. Tetapi ikhwan fillah a'azakumullah, masalahnya adalah ada orang yang hatinya masih hidup, ada yang hatinya sudah mati. Kalau yang hatinya masih hidup, dia akan merasakan dengan dosa dia gelisah, merasa jauh dari Allah. Dan ketika bersama orang saleh, dia juga merasa saya lain dengan mereka. Mereka orang-orang baik,
saya orang jelek. Ini wahsyah. Dan ini akan dirasakan sangat menyiksa bagi hati yang masih hidup. Adapun mereka-mereka yang sudah mati hatinya, sudah terkunci hatinya, sudah summun bukmun umyun, fahum la yarji'un, maka mereka tidak peduli. Sudah tidak merasakan apa-apa. Berbuat dosa sebesar apapun dia nggak peduli. Dengan tenang saja. Karena memang hatinya sudah mati. Ikhwani bin a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Hada amrun. La yuhissu bihi illa man fi qalbihi hayatun. Perasaan ini. Perasaan wahsyah ini. Kegelisahan ini nggak akan dirasakan. Kecuali oleh orang yang fi qalbihi hayatun. Kecuali bagi orang yang di hatinya ada kehidupan. Adapun orang mati, maka nggak bisa merasakan apa-apa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair atau potongan syair, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah luka bagi orang mati ada sakitnya. Yani nggak ada sakit sama sekali. Mau diapakan saja dia diam saja nggak merasa apa-apa. Kenapa? Perasaannya sudah mati. Pandangannya sudah mati. Telinganya sudah mati. Semuanya sudah berhenti. Maka kamu takut-takuti, dia nggak takut. Kenapa? Sudah tidak melihat. Kamu ancam dengan kata-kata, tidak ngaruh. Karena telinganya sudah tuli. Diberi pemahaman bahwa ini akan bahaya, tidak peduli. Bahkan kamu buktikan dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan padanya, dia akan diam saja. Kenapa? Wa bali jurhin bimayyitin ilamu. Karena orang mati, ya sudah mati. Mati perasaannya, mati pandangannya, mati pendengarannya, mati semuanya. Baik, demikian pula hati. Ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Hati yang hidup kalau berbuat dosa, gelisah, khawatir, takut. Merasa saya memiliki sesuatu yang jelek. Bersama orang soleh, minder. Mereka orang-orang baik, sedangkan saya bermaksiat begini dan begitu. Falau lam tutrakid dhunubu illa hadaran min wuqu'i tilkal wahsyah, lakana al-aqil hariyan bitarkiha. Kalau saja dosa-dosa itu tidak meninggalkan pengaruh apapun kecuali ini saja, itu sudah cukup bagi seorang yang berakal. Cukup bagi seorang berakal untuk meninggalkan kemaksiatan. Kalau nggak ada pengaruh jelek lain kecuali wahsyah yang didapati dalam hatinya, niscaya al-aqil hariyan bitarkiha. Niscaya seorang yang berakal akan berupaya sungguh-sungguh meninggalkan kemaksiatan. Wa syaka rajulun ila ba'd al-'arifin wahsyatan yajiduha fi nafsihi. Ada seseorang yang mengeluhkan rasa gelisah dalam hatinya kepada orang-orang yang memiliki ma'rifah, memiliki ilmu. Aku mendapati dalam hatiku kegelisahan. Faqala lahu, maka dikatakan kepadanya, in kunta qad awhashatka adh-dhunubu fada'ha idza syi'ta wasta'nisi. Kalau engkau telah dibuat gelisah oleh dosa-dosamu, maka tinggalkan dosa-dosa. Hentikan. Idza syi'ta wasta'nisi. Kalau engkau mau, tinggalkan dan tenanglah. Wasta'nisi, tenanglah. Kalau ditinggalkan dosa-dosa dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan dan bertekad untuk berhenti, maka niscaya akan didapati ketentraman dalam hatinya. Walaysa 'alal qalbi amarru min wahsyatid dzunub. Tidak ada dalam hati ini yang amarru, yang lebih pahit min wahsyatidz dzanbi 'ala dzanbi. Wallahul musta'an. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka tidak ada dalam hati ini yang lebih pahit daripada kegelisahan karena dosa kepada dosa. Kenapa demikian? Karena seorang yang memiliki dosa-dosa, walaupun tersembunyi, walaupun manusia nggak ada yang tahu, tapi ketika dia bersama orang-orang saleh dia gelisah, merasa minder, merasa tidak nyaman, merasa saya bukan di sini tempatnya, saya orang yang jelek, saya orang nggak baik. Mulai menjauh. Begitu menjauh,
bertambah mudah berbuat dosa, bertambah besar wahsyahnya. Ini akibat dari dosa-dosa. Yang keempat, dari atharudz dzunub adalah wahsyah allati tahsulu bainahu wa bainan nas. Kalau tadi sungguhnya pembahasan tentang kegelisahan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, yang berikutnya adalah wahsyah yang didapati antara dia dengan manusia. Wala siyama ahlul khairi minhum, khususnya orang-orang baik, orang-orang saleh, ahlus sunnah, salafiyun. Fa innahu yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Orang yang berbuat dosa ini akan gelisah, akan merasa berbeda, merasa jauh dari orang-orang saleh. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyah ba'uda minhum. Dan setiap bertambah kuat kegelisahannya, maka semakin jauh dari orang saleh. Wa min mujalasatihim, dan juga menjauh dari majlis-majlis mereka. Mau ngaji, malu. Mau kumpul ada acara yang baik, malu. Wa hurima barakatul intifa' bihim. Akhirnya karena menjauh dari orang-orang saleh, dia terhalang untuk mendapatkan dari orang-orang saleh. Apa biasanya barakah dari orang saleh? Nasihat, ilmu, contoh yang baik, teladan. Terhalang mereka, orang-orang pendosa ini, dari barakahnya. Wa qaruba min hizbi syaitan. Ketika menjauh dari orang-orang saleh, maka dia mendekat kepada hizbi syaitan, mendekat pada golongan syaitan, pasukan syaitan. Biqadri ma ba'da min hizbir rahman, sesuai dengan kejauhan dia dari hizbir rahman, sesuai dengan kejauhan dia dari golongan Allah yang Maha Rahman. Bertambah jauh dari orang-orang saleh, bertambah dekat kepada pasukan syaitan. Semakin jauh dari orang saleh, semakin dekat kepada golongan syaitan, dan terus seperti itu. Wa taqwa hadhil wahsyah, akhirnya wahsyah tadi bertambah kuat hatta tastahkim, sampai akhirnya menguasai dirinya. Fataqa bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa aqaribih, akhirnya terjadi pula antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anaknya, antara dia dengan kerabat-kerabatnya, antara dia dengan dirinya sendiri. Terjadi wahsyah. Fatarahu mustawhishan binafsihi, akhirnya dia justru merasa gelisah dengan dirinya sendiri. Kenapa saya? Dia yang berbuat dan dia menyalahkan dirinya. Ini khairuddin a'azakumullah, athar atau min athariz dzunub, di antara pengaruh-pengaruh jelek dari dosa. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian para salafus salih, inni la a'sillah fa ara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Aku pernah melakukan satu kemaksiatan, ternyata aku lihat pengaruhnya pada istriku, pada kendaraanku, pada untaku. Subhanallah, pengaruh dari dosa. Yang biasanya istrinya mengangkat dia, memuliakan dia, mentaati dia, tiba-tiba menjadi rendah di mata istrinya. Kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada dirinya. Untanya yang biasanya nurut menjadi tidak nurut dia. Kenapa? Pengaruh dosa. Subhanallah. Karena seorang yang saleh, yang meninggalkan dosa-dosa akan mendapatkan izzah, kemuliaan di hadapan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa, maka semakin rendah. Maka orang yang tadinya segan kepadanya, karena dia berwibawa, berubah jadi tidak segan lagi. Dan kemudian tidak lagi menganggapnya begini dan begitu, malah sudah mulai lancang, sudah mulai berani membantahnya dan seterusnya. Ini barakallahu fikum, kaitannya dengan masalah dosa adalah wahsyah yang dia dapati dalam hatinya. Wa minha ta'sir umurihi alaihi, dan termasuk pengaruh dosa, pengaruh jelek adalah
susahnya segala urusan. Segala urusan menjadi rumit. Padahal pada hakikatnya itu mudah. Tapi terasa begitu rumitnya. Ternyata terasa begitu susahnya. Karena dosa yang ada pada dirinya. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fala yatawajjah li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu." Tidaklah dia mengurusi satu urusan kecuali selalu menemui jalan buntu. Aw muta'assiran alaih, atau menemui jalan sulit. Wa hadza kama anna man ittaqallah ja'ala lahu min amrihi yusra. Dan ini tentunya sebagaimana sebaliknya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan segala urusannya jadi mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan pada urusannya kemudahan. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah berikan kemudahan. Siapa yang bertakwa pada Allah diberikan kemudahan pada urusannya. Berarti mafhum sebaliknya, siapa yang tidak bertakwa, Allah jadikan urusannya sulit. Faman 'attala at-taqwa, siapa yang tidak bertakwa, ja'ala lahu min amrihi 'usra. Allah jadikan urusannya susah, ruwet, sulit, selalu menemui jalan buntu, selalu kacau. Wa ya lillahil 'ajab, kaifa yajidu al-'abdu abwab al-khair wa abwab al-masalih masdudatun anhu wa turuquha mu'siratan 'alayhi wa huwa la ya'lam min aina ata. Dan sungguh aneh, sungguh demi Allah betapa anehnya seorang hamba yang melihat pintu-pintu kebaikan semuanya tertutup, pintu-pintu kesalehan semuanya tertutup, dan semua jalan-jalan kebaikan sulit didapat, dalam keadaan dia tidak sadar. Apa sebabnya? Ini aneh. La ya'lam min aina ata, tidak mengetahui ini sebab apa, dari mana, kenapa, kok saya selalu menemui jalan buntu. Ya lal ajab. Apa dia tidak introspeksi diri? Kenapa kira-kira? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan tanpa sepengetahuan manusia? Di kesembunyian kamu, apa yang kamu lakukan? Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, dan Allah menimpakan balasan-balasannya di dunia sebelum di akhirat. Yang keenam, dari pengaruh dosa adalah zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Mendapatkan kegelapan dalam hati. Kegelapan yang hakiki. Kegelapan yang sebenar-benarnya kegelapan. Yuhissu biha kama yuhissu bi dhulmatil lailil bahim idza dlahamma. Akan didapati oleh pelaku dosa seperti dia mendapati gelapnya malam yang kelam kalau sudah semakin pekat. Fatasiru dhulmatul ma'siyah liqalbihi ka dhulmatil hissiyah li basarihi. Maka dia dapati kegelapan dalam hatinya seperti yang dia dapati kegelapan pada matanya. Bagaimana seorang kalau mendapati kegelapan di hadapannya, matanya tidak bisa melihat apapun, apa yang dirasakan? Kebingungan, kesusahan, ketidakjelasan. Dan itu akan didapati dalam hati seorang pendosa. Kegelapan yang seperti itu bahkan lebih. Kenapa? Karena gelapnya dari sisi hati lebih parah. Karena manusia itu memiliki dua sisi. Sisi zahir, sisi batin. Tapi kita tanya sekarang, mana yang lebih penting? Sisi zahirnya atau sisi batinnya? Kita ukur seorang yang sakit dalam masalah badannya dan sakit dalam keadaan batinnya, mana yang lebih jelek dan mana yang lebih parah, mana yang lebih susah? Batin lebih susah. Kalau sudah ditimpa penyakit stres, apalagi penyakit junun, badannya masih utuh, tapi tidak ada fungsinya sama sekali.
Tidak terpakai matanya, tidak terpakai tangannya, tidak terpakai kakinya. Karena sudah junun, sudah majnun. Sudah ngawur. Sudah nggak sama sekali berfaedah. Jadi sampah masyarakat. Nggak dibutuhkan oleh siapapun. Siapa yang membutuhkan? Tidak ada. Kenapa? Karena la yanfa' onggokan daging yang bisa berjalan. Tetapi dalam keadaan tidak bisa berpikir sama sekali. Majnun. Maka itu yang namanya qalb atau batin. Kalau batinnya yang rusak, lebih parah. Demikian pula kegelapan. Kegelapan mata saja, mungkin tangan bisa meraba. Tapi kalau sudah kegelapan hati, untuk apa mata memandang? Untuk apa tangan meraba? Untuk apa telinganya mendengar? Tidak terpakai semuanya, karena hatinya sudah gelap. Nggak bisa berpikir sama sekali. Ini juga akibat dosa, setitik demi setitik. Kalla bal rana ala qulubihim. Tidak sekali-kali. Bal rana ala qulubihim, kata Allah. Ran adalah titik hitam. Dan kemudian terus bertambah banyak dosa-dosa tadi, menjadi semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Hingga hati itu menjadi hitam pekat. Kal quzi muzakhiyah. Seperti periuk yang terbalik. Kosong semua. Hitam semuanya. Zulmah yang didapati dalam hati semakin pekat dengan semakin banyaknya dosa. Fa inna ta'ata nurun wal ma'siyatu dhulmatun. Karena yang namanya ketaatan adalah cahaya, sedangkan dosa adalah kegelapan. Wa kullama qawiyatud dhulma izdadat hiratuhu. Dan semakin banyak kegelapan dalam hatinya, semakin pekat, maka semakin bertambah hiratuhu. Hayaran, kebingungan. Semakin dahsyat kebingungannya. Hatta yaqa' fil bid'ah wad dhalalat, sehingga dia terjerumus dalam kebid'ahan, dalam kesesatan-kesesatan. Wal umurul muhlikah. Ingin kebaikan, dapatnya kejelekan. Ingin keselamatan, dapatnya kebinasaan. Kenapa? Hatinya sudah gelap. Tidak bisa melihat mana keselamatan, mana kebinasaan, mana sunnah, mana bid'ah, mana hak, mana batil. Gelap hatinya. Tidak bisa lihat. Barakallahu fikum. Sehingga walaupun mereka berniat baik, biasanya terjerumus ke dalam dalalat, dalam kesesatan. Ketika ingin berjihad, ikut bersama para takfiriyin, membunuh kaum muslimin. Ketika ingin beribadah, bergabung bersama sufiyin dengan berbagai macam bid'ahul khurafat. Ketika ingin cerdas, bersama haula aqlaniyun, para mu'tazilah. Selalu dalam keadaan salah. Selalu dalam keadaan salah. Wa kam min muridinil khair la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan. Kenapa? Buta, gelap. Qala yaqa' fil bid'ah wad dalalat wal umur al muhlikah wa huwa la yash'ur. Orang itu terjerumus dalam kebid'ahan, kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan. Wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak merasa. Ka'a'ma kharaja fi dhulmatil lail yamshi wahdahu, sebagaimana orang yang dalam keadaan buta berjalan di tengah malam sendirian. Mungkin terjerumus dalam lubang, mungkin jatuh ke jurang, mungkin dia menginjak ular, mungkin dia segala macam kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya. Wa taqawwa hadhihi adh-dhulma hatta tadhhar fil 'ain. Dan kegelapan itu terus semakin besar, semakin kuat hingga muncul pada matanya kegelapan. La taqwa, thumma taqawwa hatta ta'lu al-wajh. Kegelapan itu dari hatinya sampai kelihatan pada matanya. Setelah kelihatan pada matanya, bertambah kuat lagi kegelapan itu, maka tampak pada wajahnya. Wa tasiru sauda fihi yarahu kullu ahad. Hingga akhirnya dia menjadi hitam dan bisa dilihat oleh setiap orang. Bahwa orang ini mujrimun. Mukanya muka orang jahat. Kita akan lihat. Muka orang jahat dengan muka orang saleh akan berbeda. As'alukum billah. Dari mana kalian tahu kalau ini muka orang saleh, ini muka orang jahat? Bukan dari warna kulitnya, ini putih, ini kulit hitam. Tidak. Tapi cahaya yang ada di wajahnya dan kegelapan yang ada di wajahnya.
Yarahu kullu ahad, kata Ibnu Qayyim, hingga akhirnya bisa dilihat oleh setiap orang. Wah, ini orang jahat ini mukanya. Dan seringkali orang mukmin bisa melihat. Hati-hati dengan firasatul mukmin. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin, bisa melihat dia bahwa ini wajah yang bercahaya, wajah orang saleh. Dan ini wajah orang yang asi, ahli maksiat. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna lil hasanati diya'un fil wajh wa nuran fil qalb wa sa'atun fil rizq wa quwwatun fil badan wa mahabbatun fi qulubil khalq wa inna li sayyi'ati sawda' fil wajh wa dhulmatun fil qalb wa wahdan fil badan wa naqsan fil rizq wa bughdatun fi qulubil khalq. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya yang namanya hasanah, amal saleh, amal kebaikan akan menjadi cahaya di wajah, akan menjadi cahaya dalam hati, akan memudahkan rezeki, akan menguatkan badannya, dan akan menjadi cinta bagi seluruh makhluk, bukan seluruh manusia, seluruh makhluk. Hewan piaraannya pun suka padanya. Wa inna lis-sayyi'ati, sedangkan sebaliknya as-sayyi'ah sauda'un fil wajh, akan menjadi hitam di wajah dan menjadi kegelapan dalam hati dan menjadi wahnan fil badan, akan menjadi kelemahan pada badan, wa naqsan fil rizqi, dan akan mengurangi rizkinya, wa bughdatun fi qulubil khalqi, dan menjadi kebencian di hati-hati para makhluk semuanya, kawan dan lawan, tidak suka kepadanya. Kenapa? Karena padanya ada atharudz dzunub, kegelapan dalam hatinya, kegelapan pada wajahnya. Menjadi bughdatun fi qulubil khalq, dari kebencian di hati-hati para makhluk. Yang ketujuh, anal ma'asi tuhinul qalba wal badan, bahwa kemaksiatan akan membuat lemah, akan melemahkan hati dan melemahkan badan. Amma wahnuha lil qalbi fa amrun zahir, bala tazalu tuhinuhu hatta tuzilu hayatahu bil kulliyah. Adapun kelemahan pada hati sangat jelas, karena setiap dosa akan melemahkan sampai ujung-ujungnya akan menjadikan hati itu mati. Dan tidak ada lagi kelemahan di bawah kematian. Sudah paling lemahnya kalau mati. Berarti kalau hati bisa mati, berarti bisa lemah sampai akhirnya mati. Semakin besar dosa, semakin banyak dosa, semakin lemah hati. Itu zahir, sangat jelas. Wa amma wahduha lil badan, adapun melemahkan badan, fa innal mu'min quwwatuhu min qalbih. Ketahuilah bahwa seorang beriman itu kekuatannya adalah pada hatinya. Kekuatan itu dari hatinya. Wa kullama qawiya qalbu qawiya badanuhu, maka semakin kuat hatinya, badannya akan semakin kuat juga. Wa ammal fajir fa innahu wa in kana qawiyul badan fa huwa adhaf syai'in 'inda al-hajah. Adapun seorang yang fajir, pendosa, ahli maksiat, maka walaupun badannya kelihatan kuat, kokoh, ternyata dia adha'afu syai'in 'indal hajah, ternyata dia menjadi selemah-lemah manusia ketika dibutuhkan. Jadi selemah-lemah manusia ketika dibutuhkan. Fatakhunuhu quwwatuh, berarti kekuatannya mengkhianati dia. Tangannya kelihatan besar, kakinya kuat, badannya lebar, Masya Allah. Tetapi ketika dibutuhkan tidak mampu mengerjakan. Sebagian ketakutan, gemetaran. Kamu badan tok yang besar, tapi ketika diperlukan nggak berani berbuat, nggak bisa. Mau mengangkat sesuatu nggak bisa. Kenapa? Karena hatinya lemah, dhaif. Fatakhunuhu quwwatuhu ahwaja ma yakun ila nafsihi. Kekuatannya mengkhianati dirinya. Padahal kalau dia mau berupaya dengan badannya, dia bisa, dia mampu, dia kuat. Tetapi kenapa tidak mau? Tidak berani,
takut, minder, ini dan itu. Berarti badannya dia lemah apa kuat? Lemah. Wa ta'ammal quwwata abdani Faris war Rum. Kaifa khanatuhum? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perhatikan bagaimana kekuatan pasukan Romawi dan pasukan Persia. Kekuatan badan mereka dan kekuatan persenjataan mereka yang selalu mereka bangga-banggakan sepanjang sejarah sampai hari ini. Kekuatan bangsa Romawi, kehebatan tentara Romawi dan seterusnya. Dan juga Persia. Perhatikan, kaifa takhunuhum quwwatuhum, bagaimana mengkhianati mereka kekuatan mereka ketika melawan kaum muslimin. Kaum muslimin bukan tentara asal muasalnya, tetapi ketika masuk Islam disuruh perang. Ibnu Mas'ud kakinya kecil. Demikian pula sahabat yang lain. Karena bukan tentara memang, tetapi mereka berperang fi sabilillah, di jalan Allah, karena Allah, untuk Allah, melawan pasukan yang benar-benar tentara dan terlatih. Terlatih tenaganya, badannya, dan terlatih pula memainkan senjata. Tetapi apa yang terjadi? Quwwatuhum taqunuhum. Kekuatan mereka mengkhianati mereka. Tidak berani. Sehingga ada perang namanya perang Dhatus Salasil. Apa perang Dhatus Salasil? Perang rantai. Karena mereka berkali-kali ketika perang takut, lari ke sana kemari mereka. Melihat kaum muslimin mengayunkan pedang dengan beraninya, seakan-akan gak takut mati sama sekali, mereka berlarian ke sana kemari. Maka pimpinannya menyatakan, kalau ada perang lagi, ikat dengan rantai. Maka tentara yang satu dengan tentara yang lain dihubungkan dengan rantai. Semuanya tentara mereka Romawi. Bayangkan apa yang terjadi? Mereka melari, tidak bisa karena diikat dengan rantai. Tetapi subhanallah, justru akhirnya yang terbunuh mati terseret-seret dengan rantainya. Yang masih hidup tidak bisa berjalan karena yang ini mati dalam keadaan masih dirantai. Sehingga Allah permalukan mereka, Allah bantai mereka, Allah kalahkan mereka. Mana kekuatan mereka? Takhunuhum, mengkhianati mereka sendiri. Wa minha, dan di antara atharud dzunub adalah hirmanut ta'ah, terhalangnya dari ketaatan. Falau lam yakun lidzanbi 'uqubatun illa annahu yasuddu 'an ta'atin takunu badalahu wa yaqta' tariqa ta'atin ukhra fayanqati' 'alayhi bidzanbi tariqun thalithah ثم رابعة وهلم جرا فتنقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضا طويلا منعته من عدة أكلات أطيب منها والله المستعان. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau saja dosa itu tidak memiliki pengaruh jelek kecuali menghalangi dari kebaikan, itu sudah mengerikan. Mengapa demikian? Qala rahimahullah, karena satu dosa menghalangi ketaatan yang akhirnya menjadi penggantinya adalah dosa. Wa yaqta' tariqa ta'atin ukhra, dan dengan meninggalkan ketaatan yang ini berarti dia berbuat dosa. Karena meninggalkan kewajiban yang kedua. Meninggalkan kewajiban yang kedua, akhirnya terhalang dari ketaatan yang kedua. Terhalang dari ketaatan yang kedua, dia berdosa. Dan dosa yang ketiga menghalangi dari taatan yang ketiga. Wahalum bajarrah, dan terus begitu seterusnya. Fayanqati' alaihi bidzanbi tariqun thalithah. ثم رابعة وهلم جرا فتنقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة. Akhirnya terhalang dengan satu dosa sekian banyak ketaatan. Satu dosa dikerjakan, dia mau berbuat taat, terhalang dengan dosa ini. Maka ketika dia tidak berbuat taat, berarti dia jatuh ke dalam dosa yang berikutnya. Ketika dia terjatuh dalam dosa yang kedua, dosa ini menyebabkan terhalangi dari ketaatan yang lain. Dan terus begitu.
Sehingga jangan main-main dalam masalah dosa. Walaupun kamu katakan sekali saja, akan membawa kepada kemaksiatan yang kedua. Dan akan menghalangi ketaatan yang kedua. Dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya terhalang dari taat katsirah, dari sekian banyak ketaatan. Padahal setiap satu ketaatan khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Satu ketaatan itu lebih mulia, lebih tinggi, lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Wa hadza karajul akala aklatan. Berarti sama dengan seseorang yang makan satu makanan. Dengan makanan itu ternyata dia jatuh sakit dan tidak boleh makan apapun yang sesungguhnya itu lebih baik daripada yang dia makan pertama. Akalat atyab minha. Wallahul musta'an. Apa yang kita katakan kalau ada seseorang yang dikasih tahu sama dokternya, jangan makan ini, ini berbahaya bagimu, nanti kamu nggak bisa sembuh. Dia penasaran. Hawa nafsunya menyatakan, saya mau makan, pokoknya. Dia tidak peduli dengan larangan dokter, dia makan makanan itu. Akhirnya dia tertimpa sakit, dan dengan sakitnya itu dia tidak boleh makan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Sekian banyak yang nikmat-nikmat, yang lebih nikmat dari ini. Terbayang? Apa kata para pengunjungnya yang nengok dia? Kamu sudah dibilangin, akan dikatakan bodoh, akan dikatakan apa lagi? Sebab makanan yang kamu makan ini sekian kenikmatannya. Tapi ruginya menghalangi kamu untuk memakan yang lebih nikmat dari itu sekian banyaknya. Muslim yang saya hormati. Pasti akan dikatakan bodoh. Dia tidak sabar dengan satu makanan, dia terhalangan dari seluruh makanan. Kalau mau adzan silakan. Udah Isya kan?